Selamat pagi bagi kita semua. Kasih Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Senantiasa kami bersyukur untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini Tuhan. Kau berikan kami kesegaran dan kekuatan yang baru. Dan kiranya pertolongan Tuhan melalui firman yang akan kami dengar memampukan kami untuk dapat menjalani hidup ini dalam penyertaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siraman rohani pagi diambil dari kitab Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jangan ragu datang pada Tuhan. Mengalami mimpi buruk yang disebut dengan nightmare merupakan sesuatu yang sangat mencekam, terlebih di dalam istirahat tidur kita. Ketika maut sudah mengancam dan kita tidak ada kekuatan atau daya lagi. Namun ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, Yesus, tolong aku, maka tiba-tiba kita terjaga, tersentak. Itu hanya mimpi. Namun seolah-olah kita sudah pasrah karena sudah diambang kematian. Apalagi bila terjadi suatu peristiwa atau pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Apakah itu kecelakaan yang hampir merenggut jiwa, penyakit yang kita telah divonis bahwa kita tidak akan berapa lama lagi dalam hidup, fitnah, dan demikian juga oleh karena penderitaan dan pergumulan seperti lilitan utang, persoalan-persoalan yang beruntun yang terjadi di tengah kehidupan. Dan pada suatu saat atau peristiwa, suatu keajaiban terjadi. Kita diluputkan, kita selamat, kita terhindar dari mara bahaya atau apapun namanya pengalaman yang tak terlupakan itu. Kekasih Kristus, kita bersyukur karena pertolongan tiba pada waktunya dan keselamatan diberikan kepada kita pada waktunya. Kekasih Kristus, demikian yang dialami oleh pemazmur Daud yang telah kita ketahui disesah oleh Raja Saul dan musuh-musuhnya. Dia sudah berada di ambang kematian. Dia sudah pasrah dan berserah kepada Tuhan. Namun dia luput dari cengkraman dan mara bahaya itu. Tepatlah seperti yang dikatakan dalam sebutan man propose but God dispose. Manusia boleh merencanakan kemana dia dan bagaimana dia, tetapi Tuhan yang menibakan dia. Tuhan yang memutuskan. Keputusan Tuhan kepada Daud adalah melepaskan, menyelamatkan dia dari kecekaman yang melanda. Sehingga sebagaimana dalam nats yang telah kita dengar, dia bersyukur. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik bagimu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita petik dalam renungan di pagi hari ini? Yang pertama, hidup orang percaya senantiasa dikendalikan jiwanya oleh Tuhan. Kendati tubuhnya diterpa oleh berbagai ragam penderitaan, sebagaimana Ayub
Namun di dalam Tuhan, jiwanya dikendalikan oleh Roh Tuhan. Jiwanya senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Dan inilah yang perlu kita ungkapkan, kita saksikan dalam hidup. Sebagaimana Daud berkata, sebelum dia dijamah oleh Tuhan, dia berkata, aku bukan apa dan aku bukan siapa. Ya, memang betul. Daud orang yang tidak mendapat hitungan. Pekerjaannya hanya di ladang. Pekerjaan yang tidak mendapat hitungan daripada orang-orang pada saat itu. Karena dia hanya berteman, berada dengan binatang-binatang peliharaannya, dan senantiasa tercekam oleh karena binatang buas dan sebagainya. Namun pertolongan Tuhan memampukan dia, sehingga ketika Tuhan mengurapi dia, dia berkata, aku menjadi apa dan menjadi siapa. Kekasih Kristus, memang hidupnya bukan instan, melewati, mengalami, dan menghidupi berbagai ragam pergumulan dan persoalan di tengah kehidupan. Namun pengalaman bersama dengan Tuhan memampukan dia untuk bersaksi bahwa Tuhan ada besertanya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagaimana Daud bisa menyaksikan hal tersebut? Ini adalah dibuktikan dengan hubungan atau relasi yang benar, hidup yang dibuahi oleh Roh Tuhan. Yang kedua, mari kita melihat lebih mendalam dalam nats ini. Di manakah letak kebaikan Tuhan? Kekasih Kristus, mari kita mengenal lebih mendalam bahwa kebaikan Tuhan adalah dalam kasih-Nya. Karena kasih-Nya tetap untuk selamanya. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Dia tinggal, dia beserta dengan kita. Dia menyertai, dia mendampingi, dia menjamini, dan bahkan dia mengangkat kita sehingga kita menjadi bersinar. Yang ketiga, sebagai orang percaya yang telah menerima kasih setia Tuhan, kita diajak untuk menyatakan perbuatan baik. Karena Tuhan yang besar, maka setiap orang percaya terpanggil untuk menyaksikan perkara-perkara besar Tuhan. Dari mana kita melihat itu? Lihat dan tengoklah perjalanan hidupmu. Sebagaimana Daud, demikian kita juga. Kita menerima kebutuhan darinya. Kita menerima di tengah kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita berkuasa, atau karena ada harta dan pangkat atau jabatan. Namun adalah karena berkat-Nya. Engkau menjadi apa dan menjadi siapa, apapun engkau dan bagaimanapun engkau keadaanmu sekarang, lihatlah Tuhan menyertaimu dalam perjalanan hidupmu. Karena itu senantiasalah besertanya. Bersabarlah bahwa Tuhan belum selesai denganmu. Karena itu datang, jangan ragu. Mari tetap merasakan kehadiran Tuhan melalui curahan kasih-Nya. Dengan nyanyian yang sering kita dengarkan, tinggal sertaku. Mari tinggal dan bersama dengan Yesus. Akhirnya ada nyanyian yang sering kita nyanyikan dengan judul Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dan di dalam refrennya itu dikatakan seperti ini. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dan di ayat 2 dikatakan, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mukjizat itu nyata. Hidupmu, hidup kita adalah hidup yang telah menerima mukjizat Tuhan, sehingga Dia mengembalikan jiwa kita menjadi tenang karena perbuatan baik Tuhan senantiasa menyertai orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, di pagi hari ini Engkau berkali dan berkati kami dengan firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa Engkau mengingatkan kami, jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan takut. Karena Tuhan akan menenangkan jiwa kami dan kami akan menerima sukacita karena Tuhan adalah baik dan berbuat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan demikian juga kami berdoa ketika belenggu-belenggu maut, apakah itu pergumulan, penderitaan dan berbagai ragam persoalan, kecelakaan, penyakit, fitnah, lilitan oleh persoalan dan masalah-masalah yang beruntun menerpa dan menerjang kami. Jangan biarkan kami ragu, jangan kami terbelenggu, namun berilah kami kekuatan dan pertolongan untuk mengalahkan segala seteru yang hendak menjatuhkan kami dan menjauhkan kami dari-Mu. Berkatilah kami satu hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Tangan kasih-Mu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memulai karya kita beserta dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Surga